Yang pertama, algoritma bubble sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan yang berulang kali membandingkan dan menukarkan dua elemen bersebelahan jika mereka berada dalam urutan yang salah. Ini diulangi hingga tidak ada lagi pertukaran yang diperlukan yang menunjukkan bahwa array sudah berurut. Selanjutnya langkah-langkah. 1. Iterasi pertama dimulai dari indeks pertama kiri hingga indeks N1 kanan dari array. 2. Selama iterasi dua elemen bersebelahan dibandingkan. Jika elemen ke-1 lebih besar daripada elemen ke-i plus 1, maka mereka ditukar. Yang ketiga, setelah selesai iterasi pertama, elemen terbesar akan berada di posisi terakhir. Yang keempat, proses di atas diulangi untuk indeks 0 hingga N2. Yang kelima, setelah selesai iterasi kedua, elemen terbesar kedua akan berada di posisi kedua terakhir. Dan yang terakhir, keenam, proses ini diulangi hingga seluruh array terurut. Analisis kinerja terbaik, rata-rata, dan terburuk serta kompleksitas waktu. Dimulai dari kinerja terbaik. Algoritma bubble sort memiliki kinerja terbaik saat array sudah terurut, karena dalam hal ini hanya memerlukan satu iterasi untuk memeriksa bahwa tidak ada pertukaran yang diperlukan. Selanjutnya, kinerja rata-rata. Pada kasus rata-rata, bubble sort memerlukan n kuadrat dibagi 2, perbandingan dan pertukaran, di mana n adalah jumlah elemen dalam array. Terakhir, kinerja terburuk. Algoritma ini memiliki kinerja terburuk ketika array terurut secara terbalik, sehingga memerlukan banyak pertukaran. 2. Algoritma selection sort. Selection sort adalah salah satu algoritma pengurutan sederhana yang digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen dalam sebuah array atau daftar. Algoritma ini bekerja dengan cara mencari elemen terkecil atau terbesar dalam array dan menukarnya dengan elemen pertama. Kemudian mencari elemen terkecil atau terbesar dari sisa array dan menukarnya dengan elemen kedua dan seterusnya. Cara kerja algoritma selection sort. Selection sort adalah algoritma pengurutan yang membagi array menjadi dua bagian, bagian terurut dan bagian yang belum terurut. Algoritma ini secara berulang kali mencari elemen terkecil atau terbesar dari bagian belum terurut dan menukarnya dengan elemen pertama dari bagian belum terurut. Proses ini diulangi sampai seluruh array terurut. Langkah-langkah selection sort. 1. Inisialisasi sebuah indeks, misalnya i, untuk menunjukkan awal dari bagian belum terurut. 2. Iterasi dari i hingga n1, di mana n adalah panjang array. 3. Pada setiap iterasi, cari elemen terkecil atau terbesar dalam bagian belum terurut. 4. Tukar elemen terkecil tersebut dengan elemen pertama dari bagian belum terurut, yang dimana dia ditandai dengan indeks i. Yang kelima, inkremen indeks i untuk menandakan bahwa elemen pertama dari bagian belum terurut telah berpindah ke bagian terurut. Yang terakhir, keenam, langkah-langkah di atas akan diulangi hingga seluruh array terurut. Analisis kompleksitas waktu. Algoritma selection sort memiliki kompleksitas waktu yang sama baik dalam kasus terbaik, rata-rata, maupun terburuk. Ini membuatnya tidak efisien untuk pengurutan array besar. Kelebihan dan kekurangan algoritma selection sort. Kelebihannya sederhana untuk diimplementasikan, kemudian dia memerlukan jumlah pertukaran yang relatif sedikit dibandingkan dengan bubble sort. Sedangkan kekurangannya, dia tidak efisien untuk dataset besar karena memiliki kompleksitas waktu yang tetap tinggi, kemudian dia tidak stabil, artinya elemen-elemen dengan nilai yang sama mungkin berubah urutannya. Oke, di sini saya akan bahas bahasan ketiga, yaitu algoritma insertion sort. Konsep dasar algoritma insertion sort. Insertion sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara membagi array menjadi dua bagian, bagian terurut dan bagian belum terurut. Algoritma ini secara berulang kali mengambil satu elemen dari bagian belum terurut dan memasukkan ke dalam posisi yang benar dalam bagian terurut hingga seluruh array terurut. Langkah-langkah. Yang pertama, array dianggap memiliki dua bagian. Bagian pertama atau bagian terurut yang awalnya berisi satu elemen pertama dari array.
dan bagian kedua atau bagian belum terurut yang berisi elemen-elemen sisanya. Oke, yang kedua, selama masih ada elemen dalam bagian belum terurut, ambil elemen pertama dari bagian belum terurut. Bandingkan elemen tersebut dengan elemen-elemen dan bagian terurut. Pindahkan elemen-elemen dalam bagian terurut yang lebih besar ke kanan untuk membuat tempat bagi elemen yang diambil. Selanjutnya, masukkan elemen yang diambil ke posisi yang benar dalam bagian terurut. Oke, bagian terurut sekarang menjadi lebih besar satu elemen dan bagian belum terurut menjadi lebih kecil satu elemen. Yang ketiga, ulangi langkah kedua sampai seluruh array terurut. Oke, selanjutnya analisis kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu atau ON2 algoritma insertion sort memiliki kompleksitas waktu yang sama. Dalam kasus terbaik, rata-rata dan terburuk. Namun, dalam praktiknya, insertion sort sering bekerja lebih cepat daripada bubble sort dan selection sort untuk data set yang tidak terlalu besar. Oke, selanjutnya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sederhana untuk diimplementasikan, lebih efisien daripada bubble sort dan selection sort untuk di dataset kecil atau hampir terurut. Kelebihan selanjutnya adalah stabil, artinya elemen-elemen dengan nilai yang sama tidak akan berubah urutannya. Untuk kekurangannya tidak efisien untuk dataset besar karena memiliki kompleksitas waktu yang tinggi. Oke, selanjutnya bahasan keempat, algoritma merge sort. Penjelasan tentang merge sort dan pendekatan divide and conquer. Merge sort adalah salah satu algoritma pengurutan yang berbasis pada pendekatan divide and conquer. Pendekatan ini membagi masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil, menyelesaikannya secara rekursif dan kemudian menggabungkan solusi-solusi kecil tersebut untuk mendapatkan solusi akhir. Merge sort membagi array menjadi dua bagian, mengurutkan kedua bagian tersebut, dan kemudian menggabungkannya untuk menghasilkan array yang terurut. Langkah-langkah. Yang pertama, divide, pembagian. Array awal dibagi menjadi dua bagian, hingga menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang kedua, pengurutan atau conquer. Setiap bagian yang lebih kecil diurutkan secara rekursif menggunakan merge sort. Oke, yang selanjutnya yang ketiga, penggabungan atau merge. Bagian-bagian yang lebih kecil yang telah diurutkan digabungkan kembali atau merge untuk menghasilkan array yang lebih besar yang terurut. Selanjutnya analisis kinerja. Merge sort memiliki kompleksitas waktu yang selalu O n log n, di mana n adalah jumlah elemen dalam array. Ini menjadikan salah satu algoritma pengurutan dengan kinerja yang konsisten, tidak tergantung pada susunan data. Oleh karena itu, baik dalam kasus terbaik, rata-rata, maupun terburuk, merge sort memiliki kinerja yang baik. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya yaitu stabil. Stabil yaitu merge sort adalah algoritma pengurutan yang stabil, artinya elemen-elemen dengan nilai yang sama tidak akan berubah urutannya. Selanjutnya kelebihannya lebih efisien untuk dataset besar karena kompleksitas waktu yang relatif rendah O atau n log n. Merge sort cocok untuk mengurutkan dataset besar. Selanjutnya kelebihannya tidak terpengaruh oleh urutan awal, atau merge sort akan berkinerja sama baiknya terlepas dari urutan awal elemen dalam array. Untuk kekurangannya itu memerlukan alokasi memori tambahan untuk penggabungan yang dapat menjadi kendala dalam beberapa kasus. Oke, itu saja. Lalu yang kelima ada algoritma quicksort. Konsep dasar quicksort dan strategi pemisahan. Quicksort adalah algoritma pengurutan yang menggunakan pendekatan divide and conquer untuk mengurutkan elemen-elemen dalam array. Strategi pemisahan utama yang digunakan dalam quicksort adalah pemilihan elemen-elemen tertentu sebagai pivot dan mempartisi array menjadi dua bagian. Bagian yang berisi elemen-elemen yang lebih kecil dari pivot dan bagian yang berisi elemen-elemen lebih besar dari pivot. Lalu ada langkah-langkah. Jadi langkah-langkah itu yang pertama ada elemen tertentu dalam array sebagai pivot.
Pilihan pivot dapat dilakukan dengan berbagai cara, memilih elemen pertama, elemen terakhir, atau secara acak. Lalu yang kedua ada partisi array, sehingga elemen-elemen yang lebih kecil dari pivot berada di sebelah kiri pivot dan elemen-elemen yang lebih besar berada di sebelah kanan pivot. Ini dilakukan dengan memindahkan elemen-elemen ke posisi yang benar sepanjang proses partisi. Lalu ada yang ketiga ada urutkan rekursif dengan bagian kiri. Elemen-elemen yang lebih kecil dari pivot dan bagian kanan elemen-elemen yang lebih besar dari pivot. Lalu yang keempat ada gabungan hasil dua bagian yang telah diurutkan dengan pivot di tengahnya untuk mendapatkan array yang terurut. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu ada kinerja yang cepat dan kasus rata, tidak memerlukan alokasi memori tambahan seperti merge sort. Lalu cocok untuk mengurutkan dataset besar. Terus ada juga kekurangannya itu kinerja buruk dalam kasus terburuk jika pivot dipilih dengan buruk. Lalu yang kedua ada tidak stabil. Quickshot adalah algoritma pengurutan yang tidak stabil, artinya elemen-elemen dengan nilai yang sama mungkin berubah urutannya. Lalu ada kinerja yang dapat dipengaruhi oleh urutan awal elemen dalam array. Lalu ada analisis kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu n log n pada kasus rata-rata, namun dalam kasus quickshot dapat memiliki kompleksitas waktu O n kuadrat jika pivot dipilih secara substitusi. Lalu yang keenam ada algoritma binary search. Binary search adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam sebuah array atau daftar yang telah diurutkan. Keuntungan utama dari binary search adalah efisiensinya dalam mengurangi jumlah perbandingan yang diperlukan untuk menemukan elemen dibandingkan dengan pencarian linear pada array yang tidak terurut. Lalu ada langkah-langkah. Yang pertama, mulai dengan array yang telah diurutkan. Yang kedua, tentukan elemen telah dari array sebagai elemen pivot. Terus ada perbandingan elemen pivot dengan elemen yang ingin dicari. Catatannya, jika elemen pivot sama dengan elemen yang dicari, pencarian selesai dan indeks elemen yang dicari ditemukan. Jika elemen pivot lebih besar dari elemen yang dicari, maka pencarian dilanjutkan hanya pada setengah kiri dari array elemen-elemen sebelum pivot. Terus jika elemen pivot lebih kecil dari elemen yang dicari, maka pencarian dilanjutkan hanya pada setengah kanan dari array. Terus yang keempat, ulangi langkah 2, 3 sampai elemen yang dicari ditemukan atau array telah tereduksi menjadi kosong. Terus yang selanjutnya ada analisis kinerja dan kompleksitas waktu. Binary search memiliki kompleksitas waktu O log n, di mana n adalah jumlah elemen dalam array. Ini membuat sangat efisien terutama untuk array besar. Pencarian tidak memerlukan jumlah perbandingan yang linear terhadap ukuran. Binary search sangat berguna dalam mencari elemen yang dalam daftar yang besar dan diurutkan, seperti dalam database atau kamus elektronik. Namun algoritma ini berfungsi jika data sudah diurutkan terlebih dahulu, sehingga memerlukan perhatian khusus terkait dengan pemeliharaan urutan data. Yang ketujuh, algoritma linear search. Penjelasan tentang linear search dan cara penerapannya. Linear search juga dikenal sebagai sequential search, adalah algoritma pencarian sederhana yang digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam sebuah array atau daftar. Algoritma ini bekerja dengan cara mengunjungi setiap elemen satu persatu, dimulai dari elemen pertama hingga elemen terakhir, hingga elemen yang dicari ditemukan atau seluruh array telah dijelajahi. Cara penerapannya, yang pertama, mulailah dengan sebuah array atau daftar yang berisi elemen-elemen yang ingin Anda cari. Kedua, tentukan elemen yang Anda cari, biasanya disebut elemen target. Mulailah dari elemen pertama dalam array indeks 0. Bandingkan elemen pertama dengan elemen target. Jika elemen pertama sama dengan elemen target, maka elemen target telah ditemukan dan Anda dapat menghentikan pencarian. Dan jika elemen pertama tidak sama dengan elemen target, lanjutkan ke elemen berikutnya dalam array. Kelima, ulangi langkah-langkah 4 sampai Anda menemukan elemen target atau telah menjelajahi seluruh array. Kemudian yang terakhir, jika Anda menjelajahi seluruh array dan elemen target tidak ditemukan, Anda dapat menyimpulkan bahwa elemen target tidak ada dalam array.
Kemudian ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang pertama adalah mulailah dengan elemen pertama dalam array. 2. Bandingkan elemen pertama dengan elemen yang ingin dicari. Yang ketiga, jika elemen pertama sama dengan elemen yang dicari, pencarian selesai dan indeks elemen yang dicari ditemukan. Keempat, jika elemen pertama tidak sama dengan elemen yang dicari, lanjutkan ke elemen berikutnya dalam array. Kelima, ulangi langkah 2 sampai 4 sampai elemen yang dicari ditemukan atau seluruh array telah dijelajahi. Kompleksitas waktu dan situasi di mana algoritma ini aktif. Yang pertama, kinerja linear search memiliki kompleksitas waktu O dalam kurung N, di mana N adalah jumlah elemen dalam array. Ini berarti waktu yang dibutuhkan untuk mencari elemen meningkat secara linear dengan ukuran array. Kemudian yang kedua, situasi efektif. Linear search efektif ketika kita mencari elemen dalam array yang tidak terurut, atau ketika kita perlu mencari elemen yang terletak di dekat awal array. Ini adalah algoritma yang sederhana dan mudah digunakan, tetapi tidak efisien untuk array yang sangat besar. Yang kedelapan adalah algoritma Fibonacci. Penerapan rekursi dalam menghitung bilangan Fibonacci. Algoritma Fibonacci adalah algoritma yang digunakan untuk menghasilkan deret Fibonacci yang dimulai dengan dua angka pertama, biasanya 0 dan 1, dan setiap angka berikutnya adalah hasil penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Penerapan rekursi dalam menghitung bilangan Fibonacci melibatkan pemanggilan fungsi dirinya sendiri untuk menghitung bilangan Fibonacci. Kemudian ada contoh implementasi rekursif bilangan Fibonacci dalam Python. Dalam contoh di atas, jika n adalah 0 atau 1, maka fungsi mengembalikan 0 atau 1. Untuk nilai n yang lebih besar, fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menghitung bilangan Fibonacci untuk n-1 dan n-2, dan kemudian menggabungkan hasilnya. Kemudian perbandingan antara pendekatan rekursif dan dinamis. Pendekatan rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci memiliki beberapa kelebihan, seperti kemudahan pemahaman dan implementasi yang sederhana. Namun, pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, kinerja yang buruk. Pendekatan rekursif memiliki kompleksitas waktu eksponensial yang dilambangkan O dalam kurung 2 pangkat n. Ini berarti waktu yang dibutuhkan tumbuh secara eksponensial dengan nilai n, sehingga sangat tidak efisien untuk n yang besar. Yang kedua, overlapping subproblem. Dalam pendekatan rekursif, banyak subproblem yang dihitung ulang secara berulang yang mengakibatkan pemborosan sumber daya komputasi. Pendekatan dinamis atau dynamic programming adalah pendekatan yang lebih efisien dalam menghitung bilangan Fibonacci. Dalam pendekatan ini, hasil perhitungan disimpan dalam tabel atau array sehingga subproblem yang sama tidak perlu dihitung ulang. Ini menghasilkan kinerja yang jauh lebih baik dengan kompleksitas waktu yang dilambangkan O dalam kurung N. Contoh implementasi pendekatan dinamis dalam Python. Dalam contoh ini, kita menggunakan array FIB untuk menyimpan hasil perhitungan sehingga kita tidak perlu menghitung ulang subproblem yang sama. Pendekatan dinamis lebih efisien daripada pendekatan rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci, terutama untuk N yang lebih besar. Kesembilan ada algoritma Euclidean. Nah, tentang algoritma Euclidean ini, itu ada penjelasan tentang untuk mencari FPB. Yang algoritma Euclidean juga dikenal sebagai algoritma Euclidean untuk mencari FPB, faktor terbesar digunakan untuk menemukan FPB dari dua bilangan bulat. FPB dari dua bilangan adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi kedua bilangan tersebut tanpa sida. Algoritma Euclidean mengandalkan sifat bahwa FPB dari dua bilangan tidak akan berubah jika bilangan yang lebih besar dibagi dengan selisihnya terhadap bilangan yang lebih kecil. Selanjutnya ini ada penerapan dalam mencari FPB dari dua bilangan. Langkah-langkahnya itu yang itu pertama itu inisialisasi dua bilangan A dan B. Yang kedua, lakukan iterasi berulang kali sampai salah satu bilangan menjadi 0. Bagi bilangan yang lebih besar A dengan bilangan yang lebih kecil B. Maka perbarui nilai bilangan yang lebih besar A dengan sisa bagi. Ketiga, ketika salah satu bilangan menjadi 0, bilangan yang tersisa adalah FPB dari A dan B. Nah, di sini ada contoh implementasi pada Python. Misalnya kita ingin mencari FPB dari 48 dan 18.
Yang pertama kita bagi 48 dengan 18 dan sisa hasil bagi adalah 12. Kemudian kita bagi 18 dengan 12 dan sisa hasil bagi adalah 6. Yang ketiga selanjutnya kita bagi 12 dengan 6 dan sisa hasil bagi adalah 0. Ketika salah satu bilangan menjadi 0, FPB dari 48 dan 18 adalah bilangan yang sisa, yaitu 6. Nah, yang selanjutnya itu algoritma Euclidean juga bisa diperluas untuk mencari inverse modulo. Algoritma Euclidean juga dapat diperluas untuk mencari inverse modulo. Inverse modulo dari A terhadap N adalah bilangan X, sedangkan sedemikian rupa sehingga A kali X persen N adalah sama dengan 1. Ini berguna untuk menentukan terutama dalam kriptografi. Algoritma inverse modulo menggunakan algoritma Euclidean untuk mencari FPB. Dalam hal ini FPB harus sama dengan 1. Dan kemudian melakukan beberapa langkah tambahan untuk mencari inverse modulo. Ini adalah topik ini dalam matematika kriptografi yang melibatkan operasi modulo. Nah, yang terakhir ini ada algoritma Sieve of Eratosthenes. Sieve Eratosthenes ini adalah algoritma klasik yang digunakan untuk menemukan semua bilangan prima dalam rentang tertentu. Algoritma ini dinamai setelah matematikawan Yunani kuno bernama Eratosthenes. Jadi yang menemukan ini adalah Eratosthenes. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam menjalankan algoritma ini. Itu yang pertama itu buat array dengan indeks dari 2 hingga batas atas yang Anda periksa. Yang kedua, inisialisasi semua elemen dalam array sebagai belum ditandai. Yang ketiga, mulailah dengan bilangan 2 yang adalah bilangan prima pertama. Yang keempat, tandai semua kelipatan dari bilangan prima tersebut dalam array sebagai tandai atau tidak prima. Ini berarti bahwa semua kelipatan dari 2 kecuali itu sendiri adalah bilangan komposit. Yang kelima, pindah ke bilangan prima berikutnya yang belum ditandai dalam array dan ulangi langkah 4. Yang keenam, ulangi langkah 5 sampai Anda mencapai akhir rentang yang ingin Anda periksa. Yang ketujuh, semua elemen dalam array yang masih belum ditandai adalah bilangan prima. Selanjutnya ini ada analisis kompleksitas waktu dari algoritmanya, yaitu algoritma Slave of Eratosthenes memiliki kompleksitas waktu O n log n, di mana n adalah batas atas rentang yang ingin Anda periksa. Algoritma ini sangat efisien dalam menemukan bilangan prima dalam rentang yang besar. Nah, ini yang terakhir ada contoh penerapan algoritmanya dalam Python. Dalam contoh ini kita menciptakan array is prime untuk mengecek status bilangan prima atau bukan. Kemudian kita menjalankan algoritma ini untuk menandai semua kelipatan dari bilangan prima yang ditemukan. Akhirnya kita mengumpulkan semua bilangan prima yang tersisa dalam proses prime, dalam daftar primes. Oke, mungkin segitu saja presentasi mengenai macam-macam algoritma dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.